Verrell Bramasta tengah berduka. Kakek tercinta telah menutup mata untuk selama-lamanya. Di tengah kedukaan, putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila itu berada di luar kota. Apa yang membuat Verrell tak hadir di rumah duka hingga di pemakaman, padahal ia masih di tanah air? Pun dengan Atala Naufal, anak kedua Vena, juga tak ikut mengantarkan sang kakek terakhir kalinya ke liang lahat. Padahal jika ditarik ke belakang saat masih belia, ketika kedua orang tuanya berseteru hingga berujung perceraian, sang kakeklah yang menjadi pelindung sekaligus tempat mengadu. Di hadapan liang lahat, Vena tak sudahnya mengeluarkan air mata. Sang juru belanya ketika menghadapi masalah berat harus meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tak ada lagi sosok orang yang mampu menjadi pundak untuk bersandar. Waduh, udah banjir. Bapak memang punya jantung, cuma kan memang keluarga kita turun jantung, sudah sampai, sudah pasang dari. Cuma aku lihat Bapak tuh orangnya optimis sih, usianya 74, dia masih buka toko. 73 ya, belum 74. Terus dia juga sama aku tuh terakhir ini deket banget, 5 tahun terakhir ini ya. Apalagi waktu aku ada kasus tuh aku inget banget. Backup luar biasa ya. Ada rasa sesal yang masih menggelayut dalam diri Vena. Rencana berlibur ke Bandung bersama sang ayah harus batal lantaran bentrok dengan jadwal Vania manggung. Keinginan almarhum untuk kumpul bersama keluarga di bulan Desember 2025 lalu itu terasa begitu sakit. Lantaran itu adalah permintaan terakhirnya kepada Vena. Aku belum kenangin banget karena terakhir aku ingat banget kita mau ke Bandung, aku nggak bisa karena Fania lomba nyanyi, itu yang aku nyesel banget. Kita sampai voting aku bilang aku nggak bisa karena Fania les nyanyi, terus dia ngomong kan apa-apa nggak tahu sampai umur berapa. Terus aku tetap bilang nggak bisa Pak, Vena tuh mesti nemenin Fania lomba nyanyi ya. Akhirnya aku mama sama tanteku satu lagi, ya itu mungkin dia udah ngerasa kali itu bulan apa ya, Desember 20 ya, 20-an. Ya itu terakhir dia minta pengen kita pergi semua, tapi aku nggak bisa. Aku bilang ya aku mesti nemenin Fania itu. Ya itu sih yang aku nyesel, aku belum ngerasa nyenengin papaku gitu. Liburan yang sejatinya bahagia justru berubah menjadi duka. Minimnya bisa memberahi kebersamaan bersama almarhum semasa hidup membuat Vena dirundung rasa penyesalan. Tak perlu lagi ada penyesalan, kini hanya lantunan doa yang bisa membahagiakan ayahanda tercinta di alam sana. Aku tuh lemes banget di Bali, aku tuh pengen banget mimpiin papa kita di Malang, tapi dia nggak datang. Aku ngerasa aku kurang banget waktu gitu. Perasaan belum tentu papa belum tentu punya namanya saya. Satu sisi bahagia putrinya semakin tumbuh besar dan tengah berulang tahun yang ke-9. Tapi di sisi lainnya sedih karena harus mengenang kembali suami tercinta Gary Iskak tepat di hari ke-40 kepergiannya. Kegalauan hatinya ia tuangkan di laman foto berbagi miliknya. Risha menulis caption, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu anakku tersayang, dan ini juga 40 hari kepergian ayah tercinta. Ini sangat menyedihkan, tapi aku harus berjuang untukmu dan kakak." Tulisnya dalam bahasa Inggris.
kali kerja sama Giri itu selalu Ica, Ajel, Adila, Akhil, kepulangan. Dua momen yang cukup menguras emosional. Buah hatinya tumbuh, suami tercinta tak lagi bersama. Hidup terus berjalan, suka maupun duka seolah berdampingan. Usai menghela tahlil sekaligus mengenang kepergian almarhum, keluarga juga memberi kejutan ulang tahun kepada Takia Zahra yang genap berusia 9 tahun. Setelah melewatkan kisah panas dari pertengahan 2024 hingga akhir 2025, hubungan Paula Verhoeven dan Baim Wong ternyata mulai mencair di awal 2026. Untuk menjaga mental dan tumbuh kembang anak, Baim tak lagi kaku. Ia memberi keleluasaan pada Paula untuk bertemu Keanu dan Kenzo kapanpun. Momen haru juga terlihat ketika Paula menemani Keanu dan Kenzo di sekolah. Dan yang paling membuatnya terharu adalah ketika Kenzo mengucapkan kata sayang kepada ibundanya di hadapan guru dan teman sekolah. Senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah. Ya namanya ibu ya pasti kalau anak ngomong I love you apalagi dengan kondisi yang sekarang pasti lebih tersentuh gitu. Momen kebahagiaan itu diabadikan Paula di laman foto berbaginya. Kini Paula seperti leluasa untuk bisa bertemu dengan dua jagoannya kapanpun tanpa ada batasan. Senyum mereka terlihat di wajah Paula. Doain aja semoga anak Keanu Kenzo jadi anak soleh. Tapi sekarang udah lebih banyak waktu ya dikasih sama Mas Baim ya Doain untuk ya. anak-anak. Hubungannya juga udah baik ya Kak sama Mas Baim ya Kak? Iya maaf ya.